Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan, banyak fenomena yang kita saksikan dari umat. Banyak yang pindah dari masjid ke pasar, ke mall, dari masjid ke stasiun, ke terminal, ke bandara. Bahkan banyak teman kita yang mudik ke kampung masing-masing. Tujuannya adalah lebaran. Lebaran bagi siapa saja boleh. Orang yang tidak pernah puasa Ramadan selama 1 bulan, bahkan tidak pernah mengamalkan kebajikan di bulan Ramadan, boleh melaksanakan lebaran. Orang yang soleh boleh, orang yang salah juga boleh. Karena memang lebaran adalah tradisi dan budaya masyarakat kita. Orang yang bisa lebaran tidak mesti bisa Idul Fitri. Mengapa? Idul Fitri artinya adalah kembali kepada kesucian, atau kembali cenderung lebih dekat kepada Allah. Nah, siapa yang bisa menggapai Idul Fitri? Orang yang bisa menggapai Idul Fitri adalah orang yang menjalankan puasa Ramadan dengan semangat dan menjalankan kebajikan-kebajikan lainnya. Nah, itu orang yang menyambut Idul Fitri dengan gembira dan ramai, dengan dibarengi amal perbuatan-perbuatan di bulan Ramadan itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Salat tarawih, tadarus Al-Quran, kajian-kajian remaja, atau kajian-kajian bapak-bapak, ibu-ibu full 1 bulan. Iktikaf, sedekah, infak, dan lain-lain. Itulah orang yang menyambut Idul Fitri dengan gembira. Nah, bagaimana cara kita menggapai Idul Fitri? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata. Maksudnya sempurnakan puasa kalian selama 1 bulan. Selain itu sempurnakan puasa, maksudnya ketika kita di bulan Ramadan bisa menahan segala perkara yang dilarang oleh Allah, maka setelah puasa Ramadan harus lebih baik, lebih sempurna amalan-amalan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadzakum. Dan bertakbirlah. Kita setelah puasa Ramadan full melaksanakan, maka segera bertakbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengagungkan asma Allah. Mengagungkan asma Allah, bahwa Allah lah yang paling segalanya. Juga kita meyakini dengan mengagungkan nama Allah, bahwa semua amal perbuatan kita yang dilaksanakan baik ketika Ramadan atau di luar bulan Ramadan selalu dipantau, dilihat, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bisa terlaksana karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wala'allakum tashkurun.
Orang yang bisa menggapai Idul Fitri adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Maksudnya, ketika kita di bulan Ramadan full bisa melaksanakan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah dan Rasul, maka syukuri itu nanti setelah Ramadan selesai harus lebih dari itu. Itu namanya bersyukur atas kenikmatan anggota badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan bersemangat terus mengamalkan amal kebajikan. Itu orang yang bisa lebaran juga bisa menggapai Idul Fitri. Ayuhal hadirun, namun kita tidak cukup hanya taat kepada Allah, karena manusia juga adalah makhluk sosial. Zon politikon, kata Aristoteles. Maksudnya bagaimana? Islam mengajarkan manusia tidak pasti benar. Ada kesalahan, kelalaian, kelupaan, dan lain-lain. Maka silaturahmi dengan sesama manusia, saling minta maaf dan memaafkan. Dengan silaturahmi, insya Allah kita sesama manusia baik, kepada Allah pun baik. Maka itulah orang yang akan meraih, menggapai Idul Fitri. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, laisal 'id bilibasin jadid, walakinnal 'id bita'atin yazid. Idul Fitri bukan karena pakaian bagus, pakaian mahal, pakaian yang mewah. Tapi Idul Fitri adalah ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan, menggapai Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir. Lebur dosa kita semua dan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.